Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat adanya kenaikan kasus demam berdarah atau DBD selama periode Januari tahun 2022 dibandingkan Januari tahun 2021 yang lalu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Januari tahun 2022 tercatat sudah ada 47 kasus, naik dari tahun 2021 yang tercatat hanya 23 kasus. Menurutnya, DBD adalah penyakit siklus tahunan yang bisa diprediksi, terutama pada akhir tahun dan awal tahun, tepatnya saat musim hujan datang. Penyakit DBD ini ditularkan melalui nyamuk yang pada saat musim penghujan datang. Rohmat Hidayat berharap kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan diantaranya pemberantasan sarang nyamuk dan fogging akan dilakukan apabila di tempat tersebut sudah ada kasus DB-nya dan penularan. Namun, fogging tidak akan efektif jika tidak dibarengi oleh pemberantasan sarang nyamuk. Kesadaran masyarakat dapat membantu penyebaran sarang nyamuk dengan melakukan gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup tempat yang diperkirakan menjadi penampungan air yang nantinya akan dijadikan sasaran oleh nyamuk untuk bertelur. Ya, terima kasih. Jadi untuk penyakit DBD ini memang penyakit siklus tahunan ya. Sebenarnya ini sudah bisa kita prediksi kapan dia akan muncul, terutama ya di bulan-bulan akhir tahun sama awal tahun ini. Jadi saat musim hujan tiba, di sana mulai muncul penyakit DBD karena penyakit DBD ini ditularkan melalui nyamuk, dan nyamuk itu dia akan menyimpan, meletakkan telurnya itu di tempat-tempat tempat-tempat yang nanti diperkirakan, nyamuk itu bisa memperkirakan ya di tempat tersebut nanti waktu hujan dia akan terendam air gitu. Jadi kasusnya memang di awal Januari ini cukup tinggi. Jadi kalau kita bandingkan dengan data yang sama di periode yang sama tahun 2021, di Januari itu ada 23 kasus, sedangkan di awal Januari 2022 ini kita sudah sampai tanggal berapa kemarin itu sudah 47 kasus. Jadi memang tinggi, dan ini harapannya kepada masyarakat untuk melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi yang paling penting dari tindakan pencegahan dari demam berdarah ini adalah pemberantasan sarang nyamuk ya. Fogging itu akan kita lakukan apabila di tempat tersebut sudah ada kasus DB-nya dan sudah ada penularan, dan itu nanti yang akan kita fogging. Dan fogging ini tidak akan efektif kalau tidak disertai dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi ini penting ya, dan pemberantasan sarang tentunya harus melibatkan kesadaran masyarakat. Jadi mohon bantuan dukungan dari masyarakat untuk melakukan gerakan 3M, yaitu menguras, mengubur, atau menutup tempat-tempat yang diperkirakan menjadi penampungan air. Jadi nyamuk DB ini unik ya, dia sekali bertelur itu bisa sampai 600 telur, dan telurnya itu akan diletakkan pada dinding-dinding misalnya botol bekas. Nanti kalau dia hujan, apabila telur itu terendam air, dia akan menetas berubah menjadi jentik, dan telur itu bisa bertahan di situ sampai 6 bulan. Ya, jadi makanya pentingnya untuk menyingkirkan botol-botol bekas atau tempat-tempat penampungan air, terutama kalau di desa-desa itu yang bambu-bambu, potongan bambu itu kan bisa juga jadi tempat penampungan air. Yang paling tinggi ya daerah wilayah sini, aglomerasi ini, daerah kota ya. Candi Rejo, kemudian Panean. Kalau ke arah timur itu Candi, Sukomoro, Bendol. Itu daerah-daerah yang kasusnya lumayan tinggi. Jadi ya mari kita sama-sama berantas demam berdarah ini dengan gerakan itu, pemberantasan sarang nyamuk. Ya, kami terus mengedukasi kepada masyarakat ya, karena ini kan yang penting itu sebenarnya PSN itu, dan PSN itu kalau nggak ada keterlibatan masyarakat secara aktif ya nggak akan berhasil gitu. Jadi yang pokok kuncinya itu pemberantasan, dan mohon untuk diperhatikan waktu melakukan kerja bakti itu kita harus fokus memberantas tempat-tempat di mana telur itu ditempatkan. Jadi jangan nebangi pohon, babati rumput-rumput, itu bukan PSN ya. Jadi itu yang penting. Kemudian upaya yang lain adalah abatisasi ya, pemberian abate kepada di tempat-tempat kolam-kolam penampungan air seperti itu. Dan yang terakhir adalah fogging ya.
Tapi fogging ini tidak membunuh jentiknya, tapi dia hanya membunuh nyamuk dewasa. Kemudian yang terakhir ya kami menyiapkan sarana-sarana pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit untuk selalu siap apabila ada lonjakan kasus demam berdarah.